Oke, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya mendapat berkat, saudaraku, pada menit terakhir saya hadir di sini, mana saya mendengarkan kesaksian dari hamba Tuhan Bapak Mutiara atau Pendeta Paulus Munte, saudaraku. Barangkali tidak semua saya tangkap, tapi satu perkara dia katakan, marilah kita terus setia melayani Tuhan ini. Dan memang ini sudah terbukti dalam kesetiaan beliau beberapa puluh tahun melayani Tuhan, saudaraku. Semua kita mengetahui bahwasanya Tuhan Yesus yang kita layani itu setia. Buku Wahyu mengatakan bahwa dia setia. Dan kitalah hamba-hamba Tuhan Yesus yang seharusnya pun setia. Tuhan Yesus berkata kepada yang beroleh 5 talenta itu, dia tidak berkata, luar biasa engkau, banyak talentamu, lalu engkau memberikan buah 5 talenta, sungguh satu hasil yang luar biasa, hebat sekali engkau, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, hai hamba yang baik dan setiawan. Kepada yang 2 talenta juga, dia tidak berkata, wah engkau juga berhasil, ya, hebat engkau, urapanmu begitu kuat, sehingga engkau berhasil masuk dalam kesukaanku. Tidak. Tapi Tuhan Yesus juga berkata, hai hamba yang baik dan setiawan dan setia. Tuhan minta kesetiaan kita, saudaraku. Bukan setahun 2 tahun, saudaraku. Bukan 5 tahun, 10 tahun, saudara. Saudara boleh jadi bertanya, berapa tahun, saudaraku? Kalau di dunia ini, saudaraku, seumur hidup kita, sesudah kita meninggalkan dunia ini selama-lamanya, saudaraku. Setiaan. Setia. Banyak tantangan-tantangan, saudaraku, akan kita hadapi dan sudah kita hadapi, saudaraku. Tetapi kalau kita setia, Tuhan senantiasa membuka jalan untuk berkemenangan. Orang yang setia, hamba Tuhan yang setia, dia punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kalau mulai timbul, saudaraku, ketidaksetiaan, maka persekutuan dengan Tuhan yang setia itu menjadi terganggu. Dan kalau persekutuan kita dengan Tuhan yang setia itu menjadi terganggu, saudaraku, sebenarnya kita tidak layak lagi melayani. Bisa melayani, tapi kuasa sudah tidak di situ, saudaraku. Hanya dengan kuasa Tuhan kita melayani, saudaraku. Amin, saudara. Bersekutu dengan Tuhan. Kalau saya tidak salah, tanggal 9 atau tanggal 10 Mei, ya, kami ke Bali, saudaraku, untuk melayani di sana. Saudara kita Sinaga juga ikut sana, berangkat untuk memulai kebaktian kita di sana. Melihat orang-orang Hindu itu datang, saudaraku, saya rasanya kurang sekali hikmat, kurang sekali urapan. Saya rasa, bagaimanakah saya bisa melayani orang-orang yang berlatar belakang Hindu ini dan bawanya kepada keselamatan. Saya sangat bergantung kepada Tuhan, saudaraku. Kami tiba, saudaraku, sudah malam, karena jamnya juga di sana lebih cepat 1 jam. Dari airport sudah diburu-buru sampai ke hotel. Di hotel, saudaraku, hanya sempat
ganti baju saja, langsung masuk di kebaktian. Kebaktian sudah mulai nyanyian, lalu masuk firman Tuhan, saudara. 120 orang hadir di pasar kira-kira, dan banyak yang maju ke depan, saudaraku. Dan kami berdoa, dan mujizat demi mujizat terjadi, saudaraku. Sehingga setelah kami tinggalkan, hamba Tuhan Robin membaptiskan sekitar 26 kalau saya tidak salah, saudaraku. Dan Tuhan memberikan tempat kebaktian, saudaraku, di satu gereja ekumene di daerah Kodam di sana, daerah militer. Karena ruko di sana, saudaraku, kami tanya harganya, saudaraku, sekitar 25 juta per tahun. Mereka selalu menghubungkan dengan dolar, jadi sangat mahal. Kemudian kami berangkat lagi ke Nagara, kira-kira 3 jam naik mobil dari Denpasar, dan sampai juga langsung ke Batian. Kebaktian selesai kira-kira jam 10 malam, saudara. Kami tutup, saudara. Tapi jiwa-jiwa tidak pulang. Mereka minta didoakan. Keluarga-keluarga maju ke depan, kami doakan. Kuasa Tuhan menjamah dia. Rata-rata tergeletak, saudaraku. Saudara, dan pada waktu itu, saudaraku, satu keluarga datang dan berkata, pakailah tempat kebaktian ini, saya tidak memakainya lagi. Dia sebenarnya gratis pun mau, saudaraku. Tetapi supaya ada surat menyuratnya, diberikan juga 300.000 kepada dia. Itu 1 tahun. Saudaraku, jadi di kebaktian itu juga dihadiri kira-kira 100 orang lebih, saudaraku. Dan mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Dan di Denpasar itu saya lupa menceritakan pada saudara, ada juga yang kerasukan, saudaraku. Perempuan, 2 orang sebenarnya, laki-laki juga. Perempuan ada, anak daripada seorang pandita Puri, ya, yang pada waktu malam itu, saudaraku, memang rohnya sangat melawan, saudaraku, dan mencakar seorang anak Tuhan, saudara, ya, karena roh pembunuh, saudara. Ya. Kami tinggalkan belum bebas, saudara, tapi ada anak Tuhan di sana, dan beberapa tamatan IAR di sana, saudaraku. Mereka puasa, saudara, 2 minggu lamanya, dan anak ini bebas, saudaraku. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada saudara? Persekutuan yang indah dengan Tuhan dan menyerah kepada Tuhan. Kemudian sesudah itu kami KKR di Bandung, saudaraku. Waktu itu masih belum pemilu, saudara, dan gereja-gereja di Bandung pada tutup semua karena takut, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, tetapi Tuhan berikan iman pada kami, dan kami berada satu tempat yang muat kira-kira 250 orang, dan mengadakan KKR di situ di tepi jalan, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, saudaraku. Dan itulah permulaan gereja kita di Bandung, saudara. Kemudian kita kebaktian di satu tempat, saudaraku, di mana kita diancam. Saudara, mereka mengancam akan membakar gedung ini. Tetapi bisa didatangi ke bawah, saudaraku, dan bicara langsung dengan mereka. Ya, dan mereka mengizinkan 1 kali kebaktian itu. Dari bagaimana dengan minggu depannya? Minggu depannya, saudaraku, mereka masih mengancam, dan kalau kebaktian dibakar. Saudara, tetapi jiwa-jiwa sudah hadir kira-kira 20 lebih, saudara. Dan 25 barangkali, ya. Mereka mengadakan kebaktian di Padang. 25 itu dibagi 5, ya. Ya, 5 tempat, ada di restoran, saudaraku, ada di lapangan, saudara, seperti KKS, ya. 5.
Jadi jalan terus itu kebaktian, saudaraku. Nah, kemudian datang minggu depannya lagi, saudaraku, kebaktian di ruko itu, dan mereka datang dan menghalangi. Kenapa kamu berani-beranian? Terus mengadakan kebaktian, ini daerah kami. Ya. Kemudian hamba Tuhan di sana, saudaraku, yaitu Nyonya Nelson Purba turun ke bawah dan menghadapi mereka. Ini sungguh keberanian daripada Tuhan. Dan dia berkata, Pak, dia katakan, Bapak orang lapangan, saya ini seorang dokter, dia katakan. Jadi saya pun orang lapangan juga. Yang kebaktian di atas itu, kebanyakan orang Batak. Dan mereka berdarah panas, dia katakan. Tetapi mereka berkata, soal darah panas, kami juga darah panas, dia katakan. Ya. Tetapi Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Pak, dia katakan, panas dengan panas, dia katakan, tidak akan menyelesaikan persoalan. Marilah kita berhikmat, marilah kita bijaksana. Kami sudah datang kemari, oleh sebab itu izinkan kami kebaktian di sini sampai jam 12 siang. Lewat dari jam 12 siang, maka terserah kepada Bapak. Dan ini ada oleh-oleh dari Medan. Namanya kue bika, tidak ada apa-apanya ini Pak. Tidak ada racunnya. Bapak, kami berikan ini sama Bapak. Bapak boleh makan. Saudaraku, mereka berkata oke, sampai jam 12. Dan dia terima kue itu, saudaraku. Tetapi saudaraku, Roh Kudus bekerja. Jiwa-jiwa penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Jam 12 tidak selesai. Tidak bisa di stop lagi jiwa-jiwa. Roh Kudus sangat kuat. Kemudian ini Uti turun kembali dan langsung ke kepala desanya dan berkata, melapor Pak, dia katakan. Kebaktian tidak bisa diselesaikan jam 12 karena Roh Kudus bekerja. Dan pas pada waktu itu dia lagi makan rotinya. Jadi dia berkata, saudaraku, saudara, oke, nggak apa-apa, teruskan aja sampai siap. Nah, tetapi kami sudah merasa, saudaraku, itu tidak bisa diteruskan di sana. Lalu Utini berkata, Pak, kami akan pindah dari sini. Dia katakan, tapi bukan karena takut sama Bapak. Kami sama sekali tidak takut sama Bapak. Dan kami ini pembawa damai, kami tidak membawa keributan. Karena kami telah dapat tempat yang lebih baik dari sini, dan di sana kami tidak diganggu. Jadi, minggu depan kami akan pindah. Dia katakan, selamat tinggal Pak, dia katakan. Kebaktian masih dilanjutkan. Saudara, dan minggu depannya, saudaraku, ya, Tuhan memberikan satu tempat kebaktian yang bagus sekali, namanya Jalan Ahmad Yani. Saudara tahu di mana-mana kalau Jalan Ahmad Yani itu jalan protokol, jalan besar, saudaraku. Dan kontraknya 15 juta per tahun, rukonya 3,5 tingkat, saudaraku. Dan sudah kebaktian di sana, saudara. Puji Tuhan, saudara. Jadi kalau kita datang membawa kuasa Tuhan, saudaraku, tidak ada yang mustahil. Tuhan membuka jalan. Oleh sebab itu, saudaraku, berikanlah kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Pelayanan saudara, amin, saudara. Karunia karena Roh Kudus masih bekerja. Dan firman Tuhan berkata, kalau tanpa karunia karena Roh Kudus, dan kita mengabaikan satu perlengkapan yang diberikan Tuhan pada gereja untuk membangun sidangnya. Oleh sebab itu selalu rindu akanku. Karunia karena Roh Kudus itu bekerja.
Buka hati saudara. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Karunia karena Roh Kudus itu, saudaraku, langsung dari Roh Kudus kepada saudara. Sesudah saudara terima baptisan Roh Kudus, karunia karena Roh Kudus bisa bekerja. Baptisan Roh Kudus bukan hanya untuk berkata-kata dengan bahasa roh saja, tapi supaya saudara maju kepada karunia karena Roh Kudus. Amin, saudara. Berkata-kata dengan bahasa roh bagus sekali. Saya suka berkata-kata dengan bahasa roh. Suka. Amin, saudara. Ya. Kadang-kadang saya berkata-kata dengan bahasa roh di dalam doa saya lebih 1 jam. Terus berkata-kata dengan bahasa roh. Kadang-kadang 2 jam. Sampai saya capek duduk. Lalu saya geletakkan aja diri saya. Dan saya terus berkata-kata dengan bahasa roh. Selalu Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Pada waktu saya berkata-kata dengan bahasa roh, Tuhan memberikan hikmat. Contohnya ini, bangunan ini. Saya berkata-kata dengan bahasa roh, gimana Tuhan? Ini bahasa Indonesianya lah, tapi itulah keluhan saya. Ya. Gak dapat izin. Gimana? Saya datang kemari, macam mana pula membangun bangunan ini? Bangunan ini bukan bangunan baru, bangunan lama. Kemudian tidak ada tulang-tulang betonnya, batu merah saja semua, batu merah sementara. Tidak bisa bertulang. Kalau itu roboh. Mulai menunjukkan ini jalan. Bangun, berani. Bangkit, saya bangun, saya berani. Ayo, bangun. Saya panggil tukangnya, saya mau ini jangan dibongkar. Gimana caranya? Jadi kalau taruh tulang gitulah saya rasa. Tapi bagaimana caranya? Supaya begini, saudaraku, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, saya nggak tahu. Kemudian tukang itu berkata begini caranya, Pak. Wah, ya, betul. Konfirmasi daripada doa itu. Lalu dimulailah ini, saudaraku. Dan ini, saudaraku, puji Tuhan. Saya percaya ini cukup besar. Beberapa hari yang lewat kami susun krosi dari ujung sana tapinya ya. Keliling ke sana sampai ke ujung sini. 100 krosi disusun. Satu baris. Jadi satu baris itu 100 krosi. Dari ujung sana ke sana. 5 baris saja ya 500. Ya saya percaya ini bisa muat 1.500. Kita ini aja 500, saudara. Barangkali, mungkin lebih. Banyak perkara lagi. Saya bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Tuhan terangkan banyak perkara. Tuhan terangkan banyak perkara. Bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berikan hikmatnya sekalian. Amin, saudara. Ya, saudara harus memiliki persekutuan dengan Tuhan.
Doa bukan minta-minta saja, Tuhan berkati saya ini, berkati saya ini, berkati saya ini. Apa kehendakmu Tuhan? Apa kehendakmu? Amin, saudara. Untuk kebaktian minggu saya tanya Tuhan. Saya nggak mau kebaktian minggu biasa-biasa. Seperti minggu yang lewat, begitu juga minggu ini. Tuhan, apa yang baru daripadamu pada minggu ini Tuhan, yang perlu kusampaikan pada jiwa-jiwa, dan apa nanti kau kehendaki dalam kebaktian. Saya berdoa, saya tidak menjalani kebaktian asal kebaktian, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan demikian, ya, hari Minggu kebaktian, tapi dia tidak mengharap apa-apa dari Tuhan. Mujizat apa nanti? Penyakit apa yang akan kau sembuhkan nanti, Tuhan? Kasih tahu Tuhan. Engkau berkata tanda ajaib, tanda mujizat Tuhan. Engkau datang untuk menyembuhkan Tuhan. Nanti hari Minggu kami kebaktian. Apa yang kau mau Tuhan? Kesembuhan dari penyakit apa yang kau mau Tuhan? Saudara, Tuhan beritahu. Sekali Tuhan beritahu, hari ini aku mau menyembuhkan tulang belakang dan sakit pinggang. Lalu saya katakan di Hermina Hall, saudara yang sakit tulang belakang dan sakit pinggang yang sakit maju ke depan. Dan mereka maju ke depan. Dan karena itu memang daripada Tuhan, lalu mereka sembuh, saudaraku. Amin, saudara. Karena memang saya tanya Tuhan, saudaraku. Amin, saudara. Ya. Di lain hari Tuhan berkata, rematik, aku mau sembuhkan hari ini. Lalu saya panggil saudara yang sakit rematik maju ke depan. Lalu mereka maju ke depan. Dan biasanya disembuhkan, saudara. Karena itu memang sudah daripada Tuhan. Tapi saya tanya dulu, Tuhan, mengertikah saudara kuncinya ini, saudaraku? Daripada hanya datang di kebaktian, oke, menyanyi, puji Tuhan, haleluya, mari Tuhan, Roh Kudus bekerja limpahnya Tuhan, oh kehendakmu jadi Tuhan, haleluya Tuhan. Nah, kita pun nggak tahu apa kehendak Tuhan. Gimana kita hambanya mau menyampaikan kehendak Tuhan, kalau kita pun nggak tahu. Kita harus tanya Tuhan, amin saudara. Ya. Saudaraku, beberapa hal yang sangat menolong untuk mendapat kehendak Tuhan ini, yaitu kasih. Amin. Kasih. Dalam Alkitab selalu dikatakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu kuasa Tuhan turun, urapan Tuhan turun, mujizat terjadi. Sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara harus mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa. Seperti saya katakan tadi, saudaraku, saya tinggal mengasihi jiwa-jiwa saja di Bali. Tubuh saya capek, bukan main, saudara. Ya. Sehari-harian, saudaraku, di plane, saudara, dan terlambat lagi di Soekarno-Hatta, lalu berangkat ke sana, sampai di sana sebetulnya sudah capek, saudara. Tetapi harus melayani. Kalau saya bergantung kepada Tuhan, saya buka hati saya kepada Tuhan, saya serahkan diriku Tuhan, dan gak lagi tenaga aku pun Tuhan, saya katakan. Sebab selesai kebaktian saudaraku, kami dengan Gideon langsung ke kamar saudaraku,
dan sampai di kamar kami letakkan diri kami, saudaraku, dan tertidur. Gideon barangkali masih sempat cari makanan, saudaraku. Saya nggak sempat lagi. Saya capek. Selimut pun nggak dibuka lagi. Tidur saja begitu, blok sampai pagi. Capek, saudaraku. Nah, tetapi dalam saya menyerah kepada Tuhan itu, saudaraku, nggak ada kekuatan saya. Firman Tuhan pun, saudaraku, sudah lupa-lupa ingat, saudaraku, ya. Mana nanti disampaikan, ya. Tapi Roh Kudus mengambil alih semuanya. Sangat bagus. Amin, saudara. Ya. Saya mulai mengerti sedikit-sedikit pada waktu aku lemah, setelah aku kuat, Paulus berkata. Ya. Karena bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, kerap kali kita maju dengan kekuatan kita. Aku buat begini, aku buat begitu, aku buat begini. Tapi kita kurang bertanya kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi jiwa-jiwa itu, saudaraku, coba tanya apakah kehendak Tuhan kepada jiwa-jiwa. Saudara, dalam tiap-tiap kebaktian minggu, saudara berharap sesuatu. Apa yang terjadi minggu ini, Tuhan? Apa yang kau kerjakan pada minggu ini, Tuhan? Bicara, Tuhan. Bicara. Dan tidak sama dalam tiap kebaktian. Mungkin pada minggu, saudaraku, saya berdoa, saudaraku, buat orang sakit, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kebaktian yang kedua di Hermena Hall, saudaraku, saya percaya, saya kira Nyonya Sinaga melayani, saudaraku. Dia bertanya kepada Tuhan. Apa Tuhan ini, Tuhan, yang perlu dibereskan dari jiwa-jiwa ini, Tuhan? Tuhan tidak berkata sembuhkan orang sakit pinggang. Tapi Tuhan berkata banyak di sini memakai pikirannya. Ajak dia percaya penuh kepada firman Tuhan. Aduh, dia bertanya, siapa di sini saudara yang selama ini banyak memakai pikiran? Wah, banyak sekali mengangkat tangan. Saudaraku. Karena Roh Kudus tahu. Amin, saudara. Nah, jadi itu perlu persekutuan saudara yang indah dengan Tuhan. Saudara mengasihi jiwa-jiwa. Saudara memang mau menolong jiwa-jiwa itu. Supaya berubah hidupnya. Supaya dia sembuh. Supaya dia mengerti firman Tuhan. Supaya dia bebas daripada ikatannya, Tuhan. Supaya berubah hidupnya, Tuhan. Bebas daripada kutuk dosa. Menerima berkat Abraham, Tuhan. Apa yang harus kusampaikan? Apa yang harus kubuat, Tuhan? Aku mengasihi mereka, Tuhan. Aku mengasihi mereka, Tuhan. Aku mengasihi. Seolah-olah saudara ikut merasakan. Dan bisa Tuhan kasih saudara merasakan keadaan jiwa-jiwa itu, saudaraku. Bisa. Ya. Roh Kudus bisa bekerja demikian, saudara. Nah, Roh Kudus pemimpin, amin saudaraku. Dia penolong. Nah, tapi kasih itu saudaraku sangat penting, amin saudara. Jadi saudara lihat jiwa-jiwa itu, biarlah hati saudara mengasihi dia dan mau menolong dia. Lalu Roh Kudus akan mulai bekerja. Lalu saudara harus sensitif, amin saudara, sensitif. Jaga, jangan sampai lewat suara Tuhan itu. Amin. Kalau kita dalam keadaan daging, duniawi, Tuhan bicara lalu dia. Kalau kita mulai membesarkan diri, menyombongkan diri, kita tidak dengar suara Tuhan. Lalu kita melayani, saudaraku, dengan akal pikiran kita. Hasilnya tidak seberapa. Bisa juga karena firman Tuhan memang sudah disediakan. Amin, saudara. Bisa. Ya. Saya melayani di Jakarta, saudara. Seorang ibu maju ke depan, minta didoain. Sakit apa ibu? Saya katakan. Dia bilang sakit sak napas. Oke. Tapi saya sakit pinggang juga, dia katakan. Saya selalu pening, dia katakan. Saya sudah pegang tangannya. Dia seorang ibu. Jadi mana ini didoakan ini Tuhan, saya pikir. Ya. Roh Kudus, tolong aku Tuhan.
Tiba-tiba Roh Kudus bicara, ini orang nggak pernah mengasihi, nggak pernah memberi dalam hidupnya. Dia sangat mementingkan diri sendiri. Lalu saya tidak berdoa dan saya katakan, Bu, saya katakan, Ibu, kalau mau sembuh, Ibu mulai memberi, Ibu mulai mengasihi. Kalau ada orang miskin tolong, belikan sebungkus nasi pun jadilah, saya katakan. Tiba-tiba dia menjerit. Wow, dia katakan. Itulah yang gak pernah kulakukan dalam hidupku, dia katakan. Tanpa letakkan tangan, dia tergeletak. Dan dia bertobat. Barangkali kalau saya counseling dia saudaraku setengah jam, boleh jadi siap, boleh jadi enggak juga. Tetapi satu perkataan dari Tuhan menyadarkan dia. Saya melayani di gereja Baitani, bukan Betani. Di Betani juga saya dipanggil melayani, tapi karena saya merasa tidak sejahtera, saudaraku, saya tolak. Ya, Baitani. Kira-kira 150 orang. Lalu panggil ke depan, lalu mulai berdoa. Seorang anak gadis. Apa sakit? Apa minta didoakan? Saya doakan. Jawabannya, saudaraku, ya, inilah sakit, itulah sakit, ya. Betul ini, Tuhan. Apa yang betul? Tuhan beritahu, Tuhan. Aku mau menolong dia, Tuhan. Aku mau menolong dia, Tuhan. Oke, kasih tahu yang betul, saya katakan. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya, saudaraku, yaitu seorang lesbian. Ayo, bicara yang betul, saya mau pengakuan dia. Saudaraku, dan dia pun mengaku, ya, saya tertarik kepada seks yang sejenis dengan saya, dia katakan. Saudaraku. Saya mengangkat tangan demikian, saudaraku, dia sudah tercampak, saudaraku. Belum diletakkan tangan. Saudaraku. Dan saya katakan sama pendeta yang di sana supaya dia dilayani terus. Saya percaya itu karunia perkataan pengetahuan. Amin, saudara. Kita mengetahui sesuatu dari Tuhan. Dan saya lihat ini yang homoseksual, lesbian ini, saudaraku, keras, ya. Di sini juga pernah ada, saudaraku, satu kebaktian muda-mudi, saudaraku, langsung tergeletak, saudaraku, dan bergulung-gulung, saudaraku, dan berteriak-teriak. Mungkin penyesalan, mungkin kehancuran hati lah. Mudah-mudahan kehancuran hati yang bawa dia kepada pertobatan, Tuhan bisa mengampuni, saudaraku. Sekali waktu Tuhan berkata, aku mau kau berdoa karena Tuhan, saudara. Bagi jiwa-jiwa yang mandul, yang sudah berumah tangga, tapi belum dikaruniai Tuhan anak. Saudaraku, dan sukacita, saudaraku, saya melaksanakannya, saudaraku. Dan saudara tahu di Hermina Hall, saudaraku, di luar dugaan saya, begitu banyak orang maju ke depan. Pimpinan Roh Kudus, amin, saudara. Tapi maksud kita menolong Tuhan, amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, Kisah 3 lah saya bacakan pada saudara, ya. Saya tidak sempat memberitakan semua karunia Roh Kudus kepada saudara, tapi beberapa di antara yang bisa saudara tangkap dan saudara praktekkan. Saya bisa katakan kepada saudara, rendah hatilah, amin, saudaraku. Ya, Roh Kudus rendah hati.
kasih, setia. Kapan mulai keluar dari situ, saudaraku, saudara juga akan terima berita-berita, tetapi tidak daripada Tuhan. Lalu mulailah misalnya nubuat-nubuat, saudaraku, yang palsu, ya, yang banyak menemplak orang, tapi tidak memberi jalan keluar, saudaraku. Karena setan suka menuduh, menunjukkan kesalahan orang. Namun orang itu tidak bertobat, saudaraku. Oleh sebab itu kasih harus memenuhkan dari saudara. Persekutuan saudara dengan Tuhan harus begitu indah, saudaraku. Dan Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 saya bacakan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, akibatnya saudara tahu 5.000 orang bertobat, ya kan? Kuasa Tuhan dinyatakan. Bagaimana jalannya ini karunia Roh Kudus ini, saudaraku, bekerja? Ya. Kenapa, saudaraku, Petrus ini sangat berani berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku berikan padamu. Dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalan." Saudara, saya percaya ini namanya karunia iman. Amin. Karunia iman. Boleh jadi bekerja sama dengan karunia mujizat, boleh jadi bekerja sama dengan karunia menyembuhkan sekaligus. Beberapa karunia boleh bekerja bersama-sama. Misalnya untuk membangkitkan orang mati, perlu karunia iman. Kalau enggak, saudara akan berani bagi orang mati. Saudaraku. Ya. Kemudian karunia mujizat. Ya, supaya dia bernapas kembali, hidup kembali, perlu mujizat, kan? Kemudian kalau dia tidak sembuh daripada penyakit yang lama yang menyebabkan dia mati, walaupun dia sudah hidup, saudaraku, dia kan jatuh lagi, mati lagi karena penyakitnya belum sembuh. Jadi perlu pula karunia menyembuhkan. Amin. Nah, 3 perkara ini harus bekerja kalau memang saudara mau membangkitkan orang mati. Dan saya percaya ini akan jadi. Amin, saudara. Membangkitkan orang mati. Karena firman Tuhan berkata demikian. Pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan akan kamu kerjakan. Bahkan pekerjaan lebih besar daripada ini akan kamu kerjakan karena aku pergi kepada Bapa. Siapa yang mengerjakan itu kalau bukan kita, hamba-hambanya? Saudaraku. Amin, saudara. Nah, saya terangkan kepada saudara apa yang saya dapat dari Tuhan. Tapi hendaklah saudara berhati-hati sekali memakainya. Jangan disalahgunakan. Karena Roh Kudus itu, saudaraku, sangat sensitif sebetulnya, saudaraku. Kapan dia didukakan, saudaraku? Ya. Kita payah mengambilnya kembali. Tapi kapan dia dipermuliakan, saudaraku, dia akan memakai saudara luar biasa dan buka jalan bagi saudara. Saudara, karunia iman dengan iman lain. Karena firman Tuhan juga mengatakan lain, kan? Iman datang daripada pendengaran, ya. Tetapi karunia iman jauh lebih kuat daripada iman biasa. Saudaraku, saya berikan satu contoh kepada saudara. Kalau saudara masih ingat, mungkin saudara ada yang ikut dulu
Waktu kita KKR berapa tahun yang lewat di kisaran. Barangkali ada 15 bus kita ke sana waktu itu. Ya. Lalu KKR di Sekolah Sutomo, ya. Lalu hujan turun, kan? Hujan turun. Waktu itu saya tidak mengerti bahwasanya itu karunia iman. Lalu jiwa-jiwa mulai lari ke ruang-ruangan sekolah, tikar basah. Saudaraku, tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya, berhentikan hujan dalam nama Yesus. Hujan ini pasti berhenti dalam nama Yesus. Langsung Tuhan bicara, tetap hidup. Saudaraku, saudara tahu saya lari ke pentas dan saya tidak melalui tangga, saya lompat. Dan saya ambil mic dari Bapak Modo dan saya berkata, jiwa-jiwa jangan lari. Tuhan akan berhentikan hujan ini sekarang dalam nama Yesus. Dan kalian akan melihat kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus akan perintahkan ke hujan berhenti dan sab hujan berhenti. Karunia iman. Oke. Karunia iman. Lalu terjadi mujizat. Karunia iman selalu menghasilkan mujizat. Amin. Tetapi kemudian kita KKR lagi di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Ya. Saya memimpin lagi di situ. Beberapa di antara saudara ikut. Lalu hujan turun. Ya kan? Saya tunggu-tunggu daripada Tuhan, saudaraku. Enggak ada suara. Enggak ada karunia. Saudaraku. Lalu saya mulai bertindak dalam iman. Ya, iman. Ya, saya kumpulkan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam nama Yesus. Roh jahat engkau tidak bisa melawan kami. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa supaya hujan tidak turun. Dalam nama Yesus. Oleh sebab itu hujan ini pasti berhenti demi nama Yesus. Kami percaya padamu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segala sesuatu bisa jadi Tuhan. Sama sebagai iman kami jadi kepada kami. Dalam nama Yesus hujan ini bisa berhenti demi nama Yesus. Tuhan, kasihankan jiwa-jiwa sudah datang Tuhan. Jangan bubarkan kebatian ini. Rusakkan pekerjaan setan. Dalam nama Yesus. Lalu saya maju ke depan dan berkata, dalam nama Yesus hujan, saya perintahkan kau berhenti. Demi nama Yesus. Hujan tidak langsung berhenti, tapi berkurang, kemudian berhenti, saudaraku. Beberapa saat, kemudian turun lagi, saudaraku. Lalu berjuang lagi. Ya, dalam nama Yesus, hujan berhenti. Dalam nama Yesus. Saudaraku, itu bedanya iman dengan karunia iman. Mengertikah saudara? Ya. Bisa juga dilawan dengan iman, saudaraku. Iman daripada pendengaran. Iman itu perlu pengakuan iman. Amin. Saya akui semua firman Tuhan, saudaraku. Saya bertindak di atas firman Tuhan, saudaraku. Berhasil juga, saudaraku. Tapi hasilnya tidak seberapa dibanding dengan karunia iman. Amin. Petrus bisa berdoa bagi orang yang sakit ini. Dalam nama Yesus. Ya. Penyakit lumpuh saya usirkan kau demi nama Yesus. Mujizatmu berlangsung Tuhan demi nama Yesus. Kau cinta padanya Tuhan dalam nama Yesus. Ayo, coba. Angkat diri. Ayo, jalankan satu. Ya, kuat, bisa. Boleh jadi tariknya kakinya. Boleh jadi, saudaraku. Boleh jadi juga berjalan, saudaraku. Tapi prosesnya lebih lama daripada langsung karunia iman bekerja. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku berikan padamu. Bangkit dalam nama Yesus. Dan dia pegang tangannya, dia bantu berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki.